untuk pramuka kita kegiatan pramuka, jadi ya mohon maaf kalau misalkan jarang sekali untuk kegiatan kombal. Dan kebetulan juga di SMP sekarang juga ada kombal, jadi ya saya juga izin. Tapi ya kenapa saya pilih SMA ya karena saya pengen sharing juga gitu ya. Meskipun kegiatan pelatihan yang saya lakukan adalah di lingkup SMP gitu ya, masih lakukan untuk SMP, tetapi saya sharing juga lah ke SMA karena di SMP nanti ada wajib Pak dan guru-guru saya ingin sampaikan terkait dengan apa yang saya sudah pelajari gitu ya, terkait dengan 7 jurus BK Hebat. Nah, sebelumnya kenapa sih program ini diadakan oleh kementerian gitu ya? Karena ini juga resmi dan udah dari bulan Juli kalau salah, dari bulan Juli itu Fasilitator Nasional sudah dilaksanakan. Kemudian untuk sekarang batch 3 saya kebagian di batch 3 di SMP itu kebagian di di kabupaten gitu ya, fasilitator. Nah, kenapa pentingnya tentang BK? Karena untuk menteri sekarang, menteri yang terbaru itu menyebutkan bahwa bukan cuma guru BK saja yang harus menguasai BK, tetapi seluruh guru BK, seluruh guru bahkan tenaga pendidik pun harus bisa ada kemampuan BK. Kemampuan BK itu apa aja? Bukan cuma ya setidaknya dasar-dasarnya itu adalah terkait dengan kemampuan bertanya secara terbuka gitu ya. Kemudian nanti di sini ada 7 jurus, ada selain itu si guru mapel juga harus bisa mengenal potensi siswa gitu ya. Jadi bukan tugasnya guru BK saja, tetapi guru umum juga bisa mengenali potensi melalui apa? Sebenarnya saya nggak bisa sharing untuk kenali potensi karena saya fokus untuk pembahasan itu di set resiliensi sama bangun kolaborasi. Kalau kenali potensi itu guru-guru bisa mengetahui gaya belajar siswa melalui kalau sekarang tuh udah ada yang namanya website Aku Pintar yang free gitu ya, bisa diakses oleh semua orang gitu. Syaratnya ya tinggal buka aja di internet gitu ya, tinggal buka, di lab juga nanti bisa research untuk gaya belajar siswa gitu. Nah, kemudian ada juga mengelola emosi gitu ya, mengelola emosi supaya ya, siswa-siswa sekarang tuh bisa dibilang Gen Z gitu ya, Gen apa gitu ya. Mereka tuh emosinya tuh tidak stabil. Kenapa tidak stabil? Karena mereka tuh ya udah terpapar gadget, kemudian lingkungan yang sekarang mungkin agak berbeda dengan di masa sekitar 10 tahun yang lalu gitu ya. Bahkan ya banyak sekali perubahan sosial yang dimana mempengaruhi karakter mereka, sehingga kita sebagai guru tidak bisa memaksakan. Bahkan ada kasus baru terkait dengan siswa yang kepala sekolah yang nampar siswa karena merokok di sekolah. Itu juga kan dikasuskan begitu ya, itu kan lucu gitu. Sampai ya siswa juga mau sekolah. Biasa sebenarnya yang mungkin karena ada kekesalan, saya nggak tahu lah track record kepala sekolah seperti apa, yang pasti mah dengan siswa melaporkan itu dan memproses kepala sekolah menjadi ya intinya dilaporkan ke polisi itu merupakan ini sebuah kegagalan atau degradasi moral gitu. Karena pada dasarnya guru atau ya kepala sekolah gitu ya, mereka tuh melakukan hal tersebut juga yang mungkin karena memang sudah di atas kewajaran gitu. Di atas kewajaran sehingga jadi seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada tumbuhkan resiliensi. Nah, resiliensi itu apa? Nanti kita akan bahas, dan ini juga penting karena resiliensi itu istilah baru lah kalau bagi bapak ibu semua gitu. Cuman ini istilah di psikologi. Kalau bahasa Indonesia itu daya lenting itu ya artinya kemampuan adaptasi siswa dalam menghadapi tekanan gitu. Kemudian jaga konsistensi, jalin koneksi, kemudian bangun kolaborasi dan konsistensi. Ini ada 7 jurus yang diberikan dan yang akan dibahas adalah terkait dengan tumbuhan resiliensi dan bangun kolaborasi. Nah, tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah guru mampu memahami mengenai
konsep resiliensi, membentuk grow mindset yang menumbuhkan resiliensi, dan kedua adalah memberikan dan memperluas untuk menguasai konsep kolaborasi dalam konteks pengembangan potensi siswa. Nah, jadi sebenarnya jurus itu waktu saya pelatihan itu diwujudkan itu karena kan jurus-jurus yang biasanya ngejurus itu kan pendekar gitu Pak, pendekar. Jadi biasanya di awal tuh dibikin seperti ini. Selamat datang di Bukit Kayu ya. Sebagai pendekar kali ini kamu akan belajar jurus pembukaan resiliensi dan membangun kolaborasi. Siapkan diri dan konsentrasi. Siluman fixed mindset akan menghalangi lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasai. Supaya lebih menarik aja Pak kayak gitu. Nah, sebelum saya lanjut ke masuk ke materi, mungkin ada challenge sedikit atau permainan sedikit. Permainannya ya kita akan bagi sekitar 3 orang. Kita kalau lihat dua-duaan, tapi ada dua orang. Permainannya adalah menyusun kartu gitu ya. Ini salah satu wujud dari tumbuhan resiliensi. Jadi nanti ada Bapak Ibu semua menyusun gitu ya, menyusun kartu. Kemudian gambling. Bukan gambling juga Pak. Dia mau menyusun kartu, bikin menara Pak, bikin menara seperti ini. Bikin menara seperti itu, setinggi-tingginya lah gitu. Tinggi-tingginya. Kemudian ini mohon maaf ya. Untuk media aja gitu. Media aja Pak, maksudnya mempelajari gitu. Yang disusun. Slot biasanya. Boleh mungkin berapa orang? Ada 2 dan 3 bagian. Ya udah 2. Mungkin bertiga. Boleh bekerja sama. Ini yang ada yang 2 orang, ada 3 orang. Caranya gimana Pak? Silakan untuk coba disusun. Silakan untuk coba disusun seperti ini. Nanti ketika setelah beres ini memang bisa pakai alas ini ya, buku ya, buku atau kertas gitu di bawahnya. Karena ini yang kecil boleh diinginkan. Nanti ada setiap perwakilan kelompok untuk melakukan tantangan ke kelompok. Nah, betul. Ya, waktunya sekitar 2 menit lah. Kalau misalkan dalam 2 menit tidak berhasil, ya, saya akan kasih tahu caranya. Yang tremor pasti akan ini ya.
kuat-kuat guys. Nanti Di apa, upaya itu kan harus jadi inovasi dalam metode tipuan mah. betul. pasti agak susah. Dulu waktu kalau bisa juga biasanya kapnya udah jelek Pak. Jeleknya karena bisa kalau masih dari sini mungkin pasti susah. Nah, ke atasnya juga bisa. Boleh setinggi-tingginya. Boleh bisa digabung-gabungkan. Atasnya juga sama sih kayak gitu, ditempelkan juga bisa, tempel buka nanti buat tutup atasnya kayak gitu kan bisa juga. Sekreatif mungkin lah Bapak Ibu. Ini remi atau kartu poker gitu ya. Cuma bukan dimanfaatkan untuk yang seperti itu, tapi manfaatkan buat ya ini implementasi lah untuk pembelajaran. Iya bisa tahu sih. Pasti bukan. Cuma memang saya cek sih paling. Atau bisa ditempel setiap jalan. Tempel. Ya, yang penting mah setinggi-tingginya gitu ya. Bebas mau bentuk apapun. Kalau ngelawain diskon ada yang Susah nih. Jatuh
Aduh, baik lagi perjalananku. Nah, itu kan bebas sekali. Harus seperti itu, harus seperti itu. Memang harus butuh kesabaran kayak gitu. Sudah boleh. Udah. Satu dus lagi juga. Waktunya 1 menit lagi. Atau kalau nggak sampai cukup boleh katakan cukup gitu. Satu lagi bisa. Kalau ini baru ya gitu. Kalah kan tuh. Ayo kita kalah sama Pak. Namanya Koko jadi belum pernah kalah gue. Oh ini. Sepertinya hari ini udah hari kekalahan. Iya. Hari ini udah hari kekalahan Bapak. Oke, mungkin waktunya habis ya Bapak Ibu. Oke, kita lihat dulu pertanyaannya ya. Untuk yang kelompok Bu Rike, Bu Dewi sama Helmi itu bentuknya seperti menara ke atas berarti ya. Nah, untuk kelompok Pak Wahid sama Pak Pala tuh ya tadinya udah 2 tingkat ya, mau 3 tingkat cuma nomor lagi. Dan yang terakhir kelompok Bu siapa? Bu Mila sama Bu Susan tuh 2 tingkat cuman baru setengah jadi gitu. Nah, sebenarnya ini ada apa? Boleh setiap kelompoknya meniupkan burung. Kelompok Pak Wahid sama Pak Kepala meniup yang punya Bu Mila. Gimana kalau sama Pak Andikanya jadi giliran? Tuh kuat kita. Oke, boleh sama saya aja biar adil. Yang ini jangan. Oke, pakai kertas. Ya kalau dekat ya. 1 kali atau berapa kali nih kira-kira kesepakatan? 2 kali. 2 kali aja. Ya kalau dekat. Oke. Masih tersisa tapi ya. Satu lagi. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Nah, dari permainan tadi, tentu Bapak Ibu yang apa? Yang dapat saya sampaikan maksudnya, pasti Bapak Ibu merasa kayak agak kesal gitu ketika jatuh lagi gitu ya Pak. Gitu. Kemudian ada rasa kayak tertantang gitu ya. Atau ada perasaan apa lagi kira-kira? Tertenteng. Ya betul. Nah jadi hal-hal tersebut itu atau permainan tadi itu salah satu bentuk dari apa ya, aktivitas resiliensi. Resiliensi itu kan definisinya tuh kemampuan seseorang untuk bertahan di situasi yang tertekan. Jadi kan tadi Bapak Ibu merasa tertekan gitu ya, pengen segera mendirikan gitu ya, membuat menara tersebut gitu ya, sehingga ya itu sehingga Bapak Ibu merasa ada rasa tertekan sedikit lah, meskipun ya ini bukan konteksnya permainan gitu, ada
berasa tertantang dan seterusnya. Resiliensi juga ada kaitan seperti tadi gitu ya, kaitannya kepada permainan tadi, sehingga ini merupakan salah satu contoh kecil di dalam permainan gitu, untuk resiliensi. Kalau kita implementasikan ke dalam pembelajaran, tentu resiliensi ini Bapak Ibu bisa dilakukan misalkan pelajaran yang seperti matematika, kemudian geografi, ekonomi, kimia, bahasa Indonesia, itu juga bisa dilakukan gitu ya. Lakukannya di mana ya? Mereka dikasih soal, kita kasih timeline gitu ya, atau kasih waktu gitu ya menyelesaikannya. Nah, mereka juga pasti orang yang memiliki resiliensi yang bagus, biasanya dia akan senantiasa semangat dan tertantang untuk menyelesaikannya. Tetapi ada beberapa anak yang memang resiliensinya kurang, pasti si anak tersebut bakal kayak malas-malasan, bahkan kayak ngumpulin tugas juga kan, dan tunda-tunda aja gitu. Nah, biasanya orang yang resiliensinya bagus, biasanya nanti ketika dalam kehidupannya juga pasti ketika menghadapi kesulitan pasti bagus gitu. Nah, setelah gitu ya, pasti bisa bertahan gitu ya, bisa bertahan. Tapi orang yang senantiasa resiliensinya kurang bagus, biasanya dia nanti akan kesulitan gitu dalam lingkungan pertemanan atau lingkungan. Nah, kemudian apa itu resiliensi? Selamat menonton. Hobinya udah Kenapa ya? Kenapa nggak diorek sama aku? Ya saya bahasa Indonesia. Who does it look like? It looks like me. That's right. I want you to do everything that you can to knock your toy down. Who is strongest in class? Yeah, come on, please. I'm going to give you a chocolate prop, and he's going to try to knock it off the table. Ready, Jonathan? dikasih perintah gimana caranya supaya si alat itu tuh nggak bangun lagi, tapi nggak berhasil dia bangun lagi. Okay, children, who can tell me what it means to have resilience? Yes, Paige. Resilience means if you make the toy fall down, it can get up very, very fast. Very nice. Oke, baik Bapak. Jadi sebenarnya resiliensi itu apa sih? Nah, kalau diimplementasikan ke dalam video yang tadi, itu resiliensi itu kan
dan itu si anak tuh disuruh apa namanya, ya gimana caranya supaya si alat yang tadi itu ibaratnya orang gitu ya, supaya apa namanya jatuh aja gitu nggak sampai bangun lagi, itu gimana caranya. Nah kemudian anak TK gitu yang memahami bahwa dan menanyakan itu kan ibu tadi itu belajar tentang resiliensi, menanyakan tentang apa sih itu resiliensi itu, ya intinya kalau anak menafsirkan itu ketika jatuh dia bukan jatuh terus gitu atau bukan tidur terus, tapi bagaimana secara secepat mungkin dia untuk bangkit kembali atau bangkit. Jadi, nah sesuai dengan definisi atau jelasan tadi juga bahwa kemampuan resiliensi itu adalah bahwa seorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres atau trauma yang dialami dalam hidup. Nah, kemudian ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Nah, jadi yang sebenarnya maksudnya resiliensi ini itu sangat penting di sekolah. Karena kenapa? Karena siswa sekarang itu kan tantangannya banyak gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita di pondok mah si anak itu misalkan di kelas itu ada yang harian gitu ya, ada yang ngebully kayak gitu, atau misalkan sendalnya hilang kayak gitu, apa yang dipinjam segala macam itu sebenarnya tantangan gitu ya, tantangan atau bisa jadi hambatan buat mereka. Tetapi ketika tantangan hambatan tersebut, kalau misalkan kita sebagai guru tidak mengingatkan dan tidak menekankan kepada anak-anak bahwa untuk memikirkan atau setidaknya jangan fokus pada masalah gitu, tetapi fokus pada solusi gitu. Nah, sehingga ketika anak fokus pada solusi, maka mereka tuh tidak akan mengalami yang namanya tadi malas datang ke sekolah, kemudian belajar juga menuntut segala macam gitu. Sehingga hal-hal tersebut mungkin kita juga sebagai guru itu harus mengingatkan kepada mereka. Sebab ya resiliensi ini bukan cuma tentang di sekolah, tetapi bisa diterapkan ke dalam kehidupan. Nah, ini alasannya kenapa penting, karena yang pertama itu ada kasus gitu ya, di mana siswa SD yang diejek tidak punya ayah di Banyuwangi, dia tewas gantung diri begini. Kalau nggak salah itu kejadian tahun 2004 gitu, kasusnya. Kemudian ada tahan dibully sebagai anak yatim, siswa SD bunuh diri bersama beritanya. Kemudian ada di SMP gitu, siswa SMP bunuh diri saat HP-nya disita. Nah ini potret karakter siswa saat ini, sehingga yang namanya kesehatan mental kemudian resiliensi itu penting di dalam kehidupan gitu ya. Sebab hal-hal tersebut itu kadang tidak diajari oleh orang tua mereka. Bahkan kalau kita lihat gitu ya, dan Bapak Ibu silakan cek gitu ya di Instagram, kalau misalkan tentang parenting, di parenting itu ada beberapa istilahnya konten gitu yang menunjukkan bahwa kenapa sih si anak kecil atau bayi itu tidak boleh sering dipuji gitu. Tahu nggak kira-kira alasannya? Karena apa? Nggak tahu ya. Ya bisa kayak gitu. Cuman yang pasti yang perlu diingat bahwa kenapa pujian itu jangan terlalu sering diutarakan atau jangan sering diberikan, karena tadi resiliensi itu tidak akan terbentuk gitu. Sehingga kalau pujian itu nanti kita lihat di sini, pujian itu tuh bukan fokus pada proses tetapi fokus pada hasil. Sehingga anak-anak yang terlalu banyak sering diberikan pujian gitu ya, itu biasanya mereka itu ya akan merasa cepat puas. Nah, jadi resiliensi yang rendah, kemudian dia juga pasti ketika mendapatkan tantangan kayak gitu ya, pasti dia tuh akan yang merasa stres gitu, bahkan ya sampai cemas gitu, tidak kuat. Jadi bukan berarti pujian itu tidak boleh diberikan, tetapi pujian boleh diberikan, tetapi caranya itu atau penyampaiannya itu yang harus disesuaikan. Sehingga apa yang harus diberikan itu adalah dorongan dan dukungan. Tadi seperti Bapak yang sampaikan, suportif ya Pak, gitu. Nah, jadi kita tuh ke anak tuh harus memberikannya dorongan dan dukungan gitu. Karena kalau dorongan dan dukungan itu anak itu akan merasa prosesnya dihargai gitu. Contoh, ketika anak
belajar gitu ya, belajar ketika belajar misalnya di sekarang misalkan contoh konteksnya ada anak pramuka pasti berlatih terus. Kemudian dihadapkanlah dengan lomba gitu. Lomba. Nah, tapi lomba itu tiba-tiba ya pertama kali dia dapat juara. Kita puji. Kemudian pujinya puji pada hasil dalam proses gitu. Nah, kemudian terjadilah lomba kedua kali, kemudian gagal. Sehingga pasti si anak tersebut bakal ngerasa ya kecewa gitu ya. Lebih besar karena dia itu ada ngerasa ya memang sih rasa pengen membanggakan itu gak masalah ya, tetapi ketika terus-terusan dipuji anak tersebut akan ya tadi akan dia akan kecemasan lebih tinggi. Nanti kita cek. Nah, ini ada beberapa faktor untuk resiliensi. Yang pertama itu ada self awareness atau kesadaran diri. Kemudian ada stabilitas emosi, ada adaptasi, ada growth mindset, kemudian ada efektivitas dalam menyelesaikan masalah, kemudian ada menyayangi diri sendiri atau cintai diri sendiri. Mereka pandangan positif terhadap diri sendiri. Ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi resiliensi. Dan tentu, nah di dalam diri kita juga, kalau misalkan kita sebagai manusia pengen dalam kehidupan kita itu istilahnya nggak terlalu banyak ketika menghadapi ujian gitu ya, dapat ujian dari Allah itu nggak terlalu banyak istilahnya sedih atau nggak berlarut dalam masalah gitu ya. Hal-hal ini yang harus Bapak Ibu miliki. Dan yang paling penting itu adalah growth mindset sama positif perspektif atau pandangan positif dalam menghadapi masalah. Jadi, nah ini tentang pola pikir atau tentang mindset bahwa kalau estimate menyebutkan dalam bukunya tentang konsep growth mindset, yakni keyakinan bahwa kemampuan bukan awal lahir, tetapi bisa digunakan melalui latihan, strategi yang tepat dan dukungan orang. Artinya seperti dalam surah ya, saya agak lupa suratnya yang bahwa Allah itu tidak akan merubah suatu tahun manusia gitu ya. Kalau misalkan manusia itu tidak mau berubah gitu diri dia. Nah, saya agak lupa Pak. Nah, intinya sama sebenarnya konsepnya seperti itu. Jadi kemampuan manusia itu sebenarnya masih bisa dilatih. Cuman memang ada hal-hal seperti bakat lah. Beda yang bakat dengan kemampuan itu. Kalau biasanya ketika orang yang berbakat itu mereka cara belajarnya atau cara adaptasi dalam aktivitasnya itu lebih cepat. Tetapi semua manusia bisa. Contoh, kita semua mungkin ada yang bisa atau yang ada yang berbakat menggambar. Tetapi kemampuan menggambar itu sebenarnya masih bisa kita pelajari. Sama kalau misalkan anak-anak juga pengen nilainya bagus, artinya dan memang kita harus menunjukkan growth mindset atau pola pikir yang berkembang, pola pikir berkembang. Next, nah ini salah satu perbedaan antara fixed mindset dengan growth mindset. Nah, kalau fixed mindset itu jadi pola pikir yang terpaku gitu, atau istilahnya stagnan gitu. Nah, kalau growth mindset itu pola pikir yang berkembang. Contoh tentang kesuksesan, saya bisa sukses jika punya bakat. Artinya dia hanya terpaku kalau dia punya bakat pasti dia sukses gitu. Jadi ketika dia punya bakat berarti dia nggak sukses. Gitu. Nah, sedangkan kalau growth mindset saya bisa sukses ketika saya berusaha atau dengan berusaha. Gitu. Termasuk dalam kegagalan saya menyerah. Gitu. Jadi orang-orang yang fixed mindset itu pasti ketika mengalami kegagalan dia akan menyerah. Dan yang growth mindset ya ketika dia mengalami kegagalan tentu dia akan terus mencoba lagi. Biar supaya mereka belajar lagi, biar tentang masalah mengapa masalah ini terjadi pada saya, tapi solusi apa? Jadi saya sampaikan solusi apa yang bisa saya upayakan. Jadi fokus pada solusi, tidak fokus pada masalah itu. Dan kalau kritik, saya sakit hati.
Tapi terima kasih, saya akan memperbaiki dua orang yang berbeda. Ini perbedaannya di growth mindset itu terkadang lebih membangun atau membangun diri gitu. Sehingga kalau pengen kita berkembang, kita tingkatkan growth mindset. Nah, mungkin kita bisa baca. Ini kita baca bareng-bareng Bapak Ibu ya. Ini jawabannya bisa disimpan di dalam diri. Ini kalau checklist ini maknanya iya, ya gitu ya. Iya, dan diri kita seperti itu. Kalau fix mindset atau growth mindset, kemudian kalau silang itu berarti tidak. Nah, saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Kira-kira Bapak Ibu seperti ini apa enggak? Boleh nanti disimpan dalam buku. Nanti kita jawabannya di sini. Kemudian ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Nah, kemudian yang ketiga, saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dan bekerja keras. Yang keempat, saya cenderung menghindari tantangan karena saya takut terlihat bodoh atau gagal. Yang kelima, saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai bukti kemampuan saya. Dan yang keenam, usaha dan kerja keras adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan mengembangkan kemampuan saya. Dan yang terakhir, memperhatikan ini adalah kata penting dalam mencapai kesuksesan. Usaha saja tidak cukup, semuanya tidak. Nah, kita lihat jawabannya. Nah, ini jawabannya menunjukkan bahwa yang sebelah kiri itu adalah fixed mindset. Yang kalau yang sebelah kami itu growth mindset juga. Jadi ketika Bapak Ibu semua contoh mendapati pertanyaan seperti tadi, kalau misalnya dia berarti Bapak Ibu masih memiliki pola pikir yang fixed mindset. Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Ini merupakan kalau misalkan iya jawabannya itu fixed mindset. Karena pada dasarnya di sini pernyataan tersebut itu seperti orang yang pasrah saja gitu. Tidak ada keinginan atau rasa buat berkembang. Nah, kemudian ini tentang kolaborasi. Tapi sebelum kolaborasi saya ingin menyampaikan dulu tentang tadi yang ujian. Ini terbatas waktunya, jadi saya untuk ujian ya. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu perhatikan tentang kalimat yang digunakan nanti ketika anak memberikan dukungan gitu ya atau support kepada anak. Yang pertama misalkan kalau orang yang memberikan ujian pasti bilangnya kamu hebat gitu. Dan global dan fokus pada orang, jadi fokusnya pada orang. Tapi kalau misalkan yang memberikan dukungan fokusnya pada perilaku atau prosesnya gitu. Oh, kamu sudah bekerja keras, kamu layak dapat prestasi. Dan kemudian yang kedua itu orang dewasa sebagai subjeknya. Jadi bapak atau ibu bangga kalau kepada kamu. Nah, itu salah satu kalimat pujian. Tapi kalau misalnya bapak ibu ingin memberikan dukungan, maka berikan kalimat kamu pasti dapat pada diri. Jadi supaya dia tuh enggak bergantung apa kata orang. Tentang ketakutan juga. Nah, ini contoh
kamu sudah berlatih sangat keras, kamu pasti bisa. Jadi berikan dukungan sehingga dia tuh nggak merasa sendirian. Kemudian semua yang belajar pasti pernah jatuh. Ayo coba terus. Kalau memang jadi penggunaan kata-kata ini ya perlu kita ketahui sebab ya apalagi bapak ibu ya yang punya anak kecil gitu ya pasti gimana sih cara anak tersebut supaya enggak misalkan nangis terus gitu ya enggak apa namanya nangis pengen beli sesuatu nangis itu sebenarnya terletak pada cara kita menanggapi tangisan anak tersebut. Kalau kita misalkan ketika anak nangis misalkan dengan sesuatu nangis gitu, nah pasti kalau misalkan kita langsung ayo beli itu pasti nanti suatu saat sampai besar anak tersebut akan menggunakan tangisan tersebut untuk sebagai senjata supaya mendapatkan sesuatu. Tapi beda dengan kalau misalkan kita yaitu kalau kita misalkan ya kasih pengertian kepada dia gitu, atau misalkan kasih dia boleh nangis tapi ya kita juga kasih istilahnya kasih apa ya contoh kalau misalkan kamu melakukan ini bapak dan ibu akan kasih ini itu mungkin kita harus memahamkan seperti itu supaya anak tersebut juga supaya tidak apa istilahnya tidak ya supaya tidak dijadikan tangis itu sebagai senjata. Oke. Dan yang satu lagi yang ibu ini materinya. Nah ini tentang kolaborasi. Ini tadi tentang resiliensi. Jadi intinya resiliensi itu kemampuan manusia dalam ya kembali atau dalam beradaptasi terhadap lingkungan, tantangan atau hambatan yang dihadapi dan bagaimana cara itu nah kemudian untuk kolaborasi ini ada beberapa poinnya tentang peran guru BK dan guru kelas. Jadi dalam konteks kolaborasi ini artinya kita sebagai pengajar gitu ya harus bekerja sama dalam menangani siswa gitu. Bukan cuma tentang kasus tapi dalam gimana caranya sih dia bisa mencapai tujuan dia. Contoh misalkan kalau kita di lingkungan SMA berarti capaian dia itu bagaimana sih anak tersebut pengen cita-citanya atau pekerjaan diri bisa mendapatkan itu sehingga ya kita sebagai guru bisa membantu mencapai hal tersebut. Guru kelas peran utamanya itu adalah belajar dan mendidik dari mata pelajaran yang memberikan karakter diri dan guru BK sebagai pelayan diri menjadikan dalam mengembangkan potensi diri dan baik dalam bidang pribadi, sosial, belajar dan karir. Kemudian kebutuhan kolaborasinya itu yaitu membantu memahami dan mengatasi masalah belajar sosial, emosional, dan perilaku. Sedangkan kita menggunakan program BK dan intervensi terpadu melalui kolaborasi lintas peran di sekolah. Dan sumber kerjasamanya orang tua, kepala sekolah, guru mapel, kepala sekolah, pihak luar sekolah yang terkait dan untuk guru BK harus diterapkan dalam kelas, guru mapel, kemudian kepala sekolah, orang tua, guru masyarakat, serta pihak terkait. Tujuannya menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan holistik, serta untuk guru BK itu meningkatkan kesejahteraan secara pribadi, sosial, akademik, dan karir sebagai bagian dari proses perkembangan itu. Dan tantangannya masalah sosial untuk guru kelas, masalah sosial, emosional, perilaku yang mempengaruhi lingkungan belajar. Sedangkan untuk guru BK itu masalah sosial, emosional, dan karakter pendidikan kelas. Ini sebenarnya ada tentang beberapa tier gitu ya. Setelah itu biar untuk beberapa berbagai masalah gitu ya. Mas Pramu. Nah ini tier masalahnya. Jadi ada beberapa masalah yang mungkin
di kalangan guru yang harus sana itu lebih ke tier 1 atau yang universal gitu ya, yang kategorinya ringan. Contoh kayak kesulitan akademik ringan. Contoh misalkan karena instruksi umumnya kurang efektif, ketidakteraturan perilaku ringan seperti gangguan kecil di kelas, itu hal-hal yang mungkin bisa juga ditangani langsung oleh bapak ibu. Nah untuk yang tier 2 ini berarti harus ada intervensi atau kolaborasi antara guru BK dan guru kelas serta beberapa pihak terkait. Contohnya misalkan ada guru yang tidak merasakan intervensi yang satu gitu ya, atau misalkan tentang perilaku mengulangi berulang, berarti kaitannya sama bunyi di sini berarti. Kemudian kalau misalkan masalahnya itu lebih tinggi lagi, atau yang terkait dengan kebutuhan yang kompleks, masalah yang kompleks, contoh kayak gangguan mental, hal-hal tersebut itu kita tidak bisa tangani, tapi kita harus langsung alih tangan kepada pihak yang lebih ahli untuk menangani. Oke, mungkin itu aja Bapak Ibu yang dapat dan satu lagi tentang tujuan kami datang orang tua. Nah, ini kan konteks di dalam sekolah. Tetapi yang pengen saya sampaikan bahwa memang di pondok ini kita ketika ada kasus sampaikan ke orang tua gitu ya, itu tuh sebenarnya agak gimana gitu kalau di lingkungan pondok. Karena apa? Pada dasarnya kadang di orang tua zaman sekarang itu mikir ketika orang tua itu nitipkan ke pondok, dia tuh langsung mikir, ya itu mah kan tanggung jawab pondok, perilaku yang dibentuk juga oleh pondok gitu kan ketika ada muncul masalah misalnya. Padahal sebenarnya masalah muncul tersebut pasti awalnya itu ya di rumah, karena pola asuh yang kurang tepat gitu, sehingga kadang orang tua tuh ya pengen cuci tangan anaknya sendiri gitu, sehingga ketika kita masuk ke sini merasa tidak terima ketika perilaku anak tersebut bermasalah. Padahal perlu si orang tua tersebut itu bisa memahami masalah yang dilakukan oleh anak, karena pada dasarnya kita semua sebagai guru dan ustaz di pondok itu bukan bukan 100% bisa membentuk karakter si anak, karena ya pada dasarnya karakter anak itu dibentuk di rumah sebetulnya, di rumah 70% itu di rumah gitu. Sedangkan kita tuh hanya bisa mempengaruhi mereka itu hanya 30% gitu. Sehingga ya hal-hal yang mungkin kita bisa lakukan adalah membentukkan disiplin positif gitu, seperti misalkan jika pagi kelas hal yang bersifat rutin gitu. Tapi ketika ada permasalahan seperti bullying seperti itu, maka mungkin supaya tidak ada ini sama-sama lebih baik memang kadang ada hal orang tua itu gak perlu dilibatkan, padahal ada orang tua yang perlu dilibatkan. Contoh kayak misalkan masalah hal-hal yang kecil, misalkan ketika ada masalah yang usil segala macam, mungkin itu orang tua mungkin sebenarnya perlu tahu, tetapi untuk dipanggil itu sebenarnya kurang begitu cepat ya gitu. Karena ini cuma masukan yang dia gitu, karena dikhawatirkan tadi terjadi ketidakpuasan kepada pondok gitu. Jadi baiknya memang kita ini sebagai guru gitu ya, dan mungkin tugas kita semua gitu ya, orang tua mungkin di era sekarang itu memang orang tua yang bisa dikatakan baik-baik semua, bahkan kondisi ekonominya tuh baik semua gitu, dalam keadaan bagus kalau di pondok kita, sehingga anak yang berbeda itu kadang bukan anak yang baik juga gitu, tapi anak yang kadang ada hal mungkin ujian pada kita, sehingga ada perkataan bahwa generasi yang contoh generasi yang baik gitu ya, itu tuh akan melahirkan generasi yang intinya kebaikan itu atau bentuk karakter itu biasanya lebih buruk dibandingkan generasi sebelumnya. Nah itu juga pasti terjadi. Jadi memang anak di zaman sekarang Gen Z itu yang mereka tuh mentalnya masuk dalam macam itu, tapi kita bisa menangani hal Gen Z seperti itu dengan ya tadi diberikan pemahaman, diberikan dukungan kayak gitu. Ya ketika misalkan memang Gen Z tidak bisa diberikan tekanan, mereka pengen instan, pengen gampang gitu. Tapi kalau misalkan ya ada masalah, mereka
mau bermasalah kayak gitu untuk anak-anak yang sekarang, sehingga mereka nggak mau tanggung jawab. Tapi yang perlu kita lakukan sebagai guru adalah meningkatkan hal-hal tanggung jawab, kemudian tingkatkan juga tadi resiliensi, serta kita juga harus berkolaborasi dengan guru-guru dan dengan orang tua juga dalam hal-hal penanganan beberapa masalah serta keinginan atau tujuan mereka. Itu aja. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Lebih ucapkan assalamualaikum.